Halo para omnivora, gimana? Kuota Kemendikbud udah masuk? Kali ini saya akan berbicara dengan cara yang sedikit berbeda, hanya untuk merubah suasana agar menjadi terasa aduh motor. Perubahan suara ini dimaksudkan agar suasana yang tercipta pun berbeda. Karena pada dasarnya, kaum muda termasuk saya juga bosan dan menundutan ketika mendengarkan ceramah atau pembelajaran. Curhat. Oh ya, selamat Idul Fitri untuk semua yang merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pada akhirnya saya bisa rekaman sambil minum, jadi nggak seret lagi. Dan kalian bisa menyimak sambil ngaleut. Di video kali ini, saya akan membahas tentang komponen-komponen kelistrikan bodi mobil yang digunakan pada simulator di sekolah. Karena pada akhirnya, praktik tanpa teori yang bagus tidak lebih dari teknisi handal tapi nggak tahu teorinya. Seperti halnya usaha tanpa doa yang berarti sombong, dan juga doa tanpa usaha yang hanya akan menjadi mimpi semata. Oleh karena itu, jangan dipendam. Luapkan rasa penasaran kalian jika ada yang belum kalian ketahui atau kalian pahami, seperti materi kelistrikan, bodi, matematika, agama, ataupun perasaan doi yang sulit untuk dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke videonya. Jadi, dari 5 video sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 5 komponen utama yang bisa kalian temukan pada simulator, yaitu kunci kontak, sikring, saklar, lampu, dan relay. Yang pertama akan kita bahas adalah lampu. Lampu pada mobil tentunya salah satu komponen utama yang cukup penting. Kenapa? Karena selain lampu berfungsi sebagai penerangan jalan di malam hari, lampu juga berfungsi sebagai sinyal atau tanda bagi pengendara yang ada di sekitar. Sebagai contoh, lampu utama berfungsi sebagai tanda jika kendaraan roda 4 atau roda 2 sedang berada dalam jangkauan jarak pandang kita, yaitu di depan kita. Contohnya lagi, untuk kendaraan roda 2, lampu utama yang digunakan biasanya 1 dan berdekatan jika lebih dari 1. Sementara untuk kendaraan roda 4 biasanya minimal ada 2 lampu dan jaraknya pasti sesuai lebar kendaraan tersebut. Dan semakin banyak roda biasanya semakin banyak lampu. Untuk contoh bis dan truk, lampu utamanya biasanya yang menyala itu yang besar ada 4, dan di atasnya ada lampu-lampu kecil juga yang berwarna oranye, seperti lampu sen, namun itu lebih berfungsi sebagai lampu hazard. Seperti yang disinggung di awal, lampu-lampu itu memiliki fungsinya masing-masing selain untuk penerangan. Untuk lampu rem berwarna merah itu juga berfungsi sebagai sinyal atau pertanda kepada pengendara di belakang bahwa ada mobil di depannya. Lalu ketika lampu merahnya menyala terang, itu adalah sinyal bagi pengendara di belakang bahwa mobil di depan sedang melakukan pengereman, sehingga pengendara belakang pun dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan dengan mengurangi kecepatan. Sama halnya seperti lampu hazard yang mengisyaratkan tanda bahaya kepada pengemudi di sekitar baik di depan maupun di belakang. Lalu ada lampu sen yang menyala satu persatu, entah itu kanan atau kiri, yang berfungsi sebagai lagi-lagi tanda atau sinyal kepada pengendara di sekitar ketika kendaraan akan berbelok. Selanjutnya, kunci kontak. Kunci kontak pada mobil berfungsi selain sebagai pengaman, juga sebagai mungkin bisa dibilang saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik pertama. Balelol. Arus listrik pertama yang akan digunakan pada rangkaian kelistrikan yang ada pada mobil. Sebelum mobil dapat berjalan atau dapat dipacu dengan kecepatan tinggi, tentunya mobil perlu dinyalakan, dan salah satu tahap awalnya adalah dengan menggunakan kunci kontak. Tidak terlalu banyak yang bisa dibahas tentang kunci kontak, karena kunci kontak secara umum pada dasarnya fungsinya hanya itu, yaitu sebagai pengaman atau sebagai saklar. Mungkin jika ada yang kurang atau ada yang lebih tahu, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang saklar. Tadi sempat dibilang bahwa saklar mirip-mirip. Salah. Tadi sempat dibilang bahwa kunci kontak fungsinya mirip-mirip sama saklar, yaitu untuk memutus dan menghubungkan listrik dengan cepat, yaitu dengan klik-klik atau diputar-putar. Kenapa bisa beda-beda caranya? Karena ada beberapa jenis saklar juga yang beda cara penggunaannya. Sebagai contoh, ada push button dan ada toggle switch. Push button adalah salah satu jenis saklar yang biasa kita lihat dan kita gunakan
dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada tombol power di handphone, tombol starter pada motor, tombol ignition pada mobil juga, pada klakson, pada remote control, atau apapun yang biasa kita tekan dan akhirnya mengeluarkan sebuah sinyal. Itu adalah push button. Lalu, tadi sempat dibilang ada toggle switch juga. Toggle switch itu adalah saklar tukar. Biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, pada penggunaannya itu yang paling mudah ada di penggunaan lampu sen. Lampu sen itu menggunakan toggle switch, yaitu di motor tinggal di klik kanan klik kiri, di mobil pun sama, tinggal di atas bawahin dan lain sebagainya. Pokoknya toggle switch yang geser-geser kanan kiri, push button yang ditekan, yang di push. Saya tidak akan menjelaskan semua jenisnya, cukup yang tadi saja, karena saya tidak ingin membunuh rasa penasaran orang-orang terpilih, the chosen one, the pure angelic human being. Ya itulah pokoknya, orang-orang yang memiliki rasa penasaran yang lebih gitu, sehingga mereka mencari tahu sendiri dan akhirnya lebih tahu banyak daripada yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke fuse. Fuse atau sikring digunakan juga pada rangkaian kelistrikan mobil, terutama pada simulator ya. Kenapa? Karena fuse berperan penting untuk mengamankan serta menyelamatkan komponen-komponen lainnya. Balik lagi. Maksudnya, ketika ada kerusakan atau ada short circuit atau korsleting, fuse ini yang akan rusak duluan. Loh kenapa? Kenapa harus fuse yang rusak? Memang itu fungsinya. Fuse itu untuk memutuskan arus listrik secara cepat. Kenapa harus fuse juga? Karena fuse itu harganya relatif paling murah dibanding komponen-komponen yang lainnya. Jadi ketika ada korsleting, yang pertama terbakar atau rusak itu fuse. Akhirnya fuse-nya putus dan listriknya tidak akan mengalir, sehingga tidak akan melukai, tidak akan merusak komponen-komponen yang lain. Itulah sebabnya pemilihan fuse juga harus tepat dengan komponen atau rangkaian yang digunakan. Sebagai contoh, jika ada komponen atau rangkaian yang menggunakan daya 30 ampere, fuse-nya itu ya juga harus jelas, tidak boleh melebihi standar yang ditentukan. Misalkan ada satu rangkaian yang toleransi penggunaan fuse-nya itu 5-10 ampere. Ketika kita memasangkan fuse 15 ampere, ya nggak apa-apa, komponennya nggak akan rusak juga sebetulnya, dan komponennya tetap akan bekerja. Namun ketika ada kerusakan, fuse tidak akan putus dan tidak akan rusak duluan, karena fuse-nya 15 ampere di atas batas toleransinya. Kasarnya gitulah ya. Jadi komponen lain akan rusak duluan dan fuse-nya masih ada. Jadi biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal. Dan sebaliknya, jika fuse-nya yang digunakan di bawah toleransinya tadi, misalkan di bawah 5 ampere yang tadi ya, maka fuse-nya akan putus bahkan sebelum rangkaiannya bisa bekerja gitu. Ketika rangkaiannya butuh minimal 5 ampere, misalkan kita pakai fuse yang 3 ampere, ketika listriknya naik ke 5 ampere, fuse-nya udah putus. Jadi rangkaiannya nggak akan bekerja. Itulah sebabnya untuk tidak boleh melewati toleransi yang ada, dan untuk memilih fuse yang tepat, seperti kalian akan memilih pasangan hidup yang tepat, jangan berlebihan dan jangan ada yang kurang juga. And last but not least, bahasa Inggris, kita akan bahas tentang relay. Untuk yang belum tahu, tampilan relay yang ada di simulator sekolah itu adalah seperti ini. Nah, secara garis besar, tugas relay pada sebuah rangkaian kelistrikan adalah sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Loh, kalau gitu berarti sama aja dong kayak kunci kontak sama saklar. Iya, memang. Dari segi situ, kerja relay itu sama dengan saklar pada biasanya. Namun, secara umum, relay pada rangkaian kelistrikan lebih berfungsi untuk menjaga kestabilan arus listrik yang terjadi pada rangkaian tersebut, sehingga tidak terjadi kerusakan atau mungkin bahasa sekitar kita biasa disebut spaneng. Ya itulah. Soalnya ketika saklar itu hanya memutus dan menghubungkan arus listrik, relay itu menjaga keharmonisan prahara rumah tangga kelistrikan pada sebuah rangkaian.
Jadi, fungsi utamanya selain untuk memutus dan menghubungkan, relay juga berperan sebagai yang menjaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak terasa waktu sudah melewati 10 menit. Jauh lebih lama dari biasanya. Karena video ini bertujuan untuk sedikit flashback saja tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum nanti kalian akan melewati ujian atau tes-tes selanjutnya yang bersifat teoritis. Jadi kalian masih ingat kurang lebih pelajaran-pelajaran yang telah kita lakukan bersama. Jadi ingat, selalu jaga kesehatan, jangan begadang, jangan kebanyakan nonton live streaming, apalagi nonton live streaming yang itu. Saya Sedika Nika Maulana. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Many dreams when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means.